يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-ayah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di sebuah tempat yang penuh peradaban, di mimbar peradaban yang mulia, tempat yang bukan hanya sekedar tempat bersujud kepada Allah, tetapi juga menjadi titik tolak kebangkitan peradaban umat Islam yang berkeadaban. Dari mimbar inilah suara dakwah dan petunjuk ilahi disebarkan untuk menyinari jalan kita di tengah zaman yang penuh tantangan, di tengah jalan yang penuh dengan kegelapan, di tengah jalan yang penuh simpang siur, di tengah jalan yang penuh dengan keraguan. Hadirin, akhir-akhir ini kita mendengarkan banyak berita di media massa, di media sosial. Banyak terjadi pembunuhan. Antar manusia saling membunuh hanya karena alasan yang sangat sederhana. Kecemburuan misalnya, perselingkuhan. Teman rela membunuh temannya hanya gara-gara hal yang sangat sepele. Suami membunuh istrinya hanya gara-gara hal yang remeh-temeh. Istri membunuh suami bahkan ada karena ada perselingkuhan dan sebagainya dan sebagainya. Hari-hari ini seolah-olah pembunuhan itu menjadi sesuatu yang sangat gampang dilakukan oleh siapapun. Sedikit tersulut emosi, lari pada pembunuhan. Sedikit saja kita marah, maka ada dendam, dan dendam itu lari pada pembunuhan. Sangat mudah orang melakukan itu. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa orang melakukan suatu perbuatan kezaliman tanpa takut? Karena dia tidak menakutkan sesuatu, tidak menjadikan sesuatu itu takut. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku pembunuhan itu sungguh amat ringan. Kendati pun boleh jadi bagi orang yang terbiasa, mungkin terbiasa
Hadirin, ada sebuah kisah menarik di sebuah media sosial dan itu viral. Seorang ibu berteriak-teriak di pengadilan dan menuduh pengadilan itu tidak adil. Anaknya yang dibunuh dan tersangka yang ada di depan pengadilan itu hanya divonis 20 tahun penjara. Ibu itu teriak, pembunuh ini akan hidup atau masih hidup sampai hari ini, bahkan 20 tahun yang akan datang akan bebas. Tapi anak saya dari hari ini, dari kemarin sudah tidak ada dan tidak bisa bertemu lagi dengan saya. Di mana keadilan? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Saya jadi teringat sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 45. Tentu bapak-bapak sudah mengerti tentang apa yang disebut dengan kisos. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasina bis sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun. Ayat ini terdengarnya sangat kejam. Kalau saya artikan, kami telah menerapkan bagi mereka Bani Israel di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun akan ada kisosnya. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini kita bisa berkaca bahwa itulah hukum yang diterapkan oleh manusia yang menyebabkan tidak ada manusia yang jera, dan bahkan manusia meremehkan hukuman yang diberikan oleh manusia yang lain. Dan boleh jadi yang dihukum hanya 20 tahun itu mungkin juga punya dendam lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang peradaban Islam yang dahulu pernah kita raih selama 700 tahun kurang lebih. Peradaban adalah suatu kemajuan dan pencapaian budaya serta kecerdasan suatu masyarakat yang ditandai dengan tingkat kehalusan budi pekerti, sopan santun, budi bahasa yang tinggi. Istilah ini merujuk pada kompleksitas organisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan arsitektur. Peradaban dapat juga diartikan sebagai hasil dari interaksi manusia, lingkungan, nilai, dan zaman yang membentuk pola kehidupan sebuah masyarakat. Contoh yang tadi kita masih alami hari ini di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam. Ada yang disebut dengan kisos, ada yang disebut dengan rajam. Kita masih melihat banyak sekali pelaku perzinahan yang terang-terangan, bahkan diekspos di media sosial, dan hukumannya tidak jelas. Tentu kalau kita menerapkan atau di beberapa negara yang sudah diterapkan hukum Islam, ini akan sangat jarang pelakunya, dan tentu akan menjadi efek jerah bagi para pelakunya. Demikian pula kita bisa membayangkan hari ini ketika Palestina digempur oleh sekian banyak pasukan Israel, bahkan sekian banyak pasukan dari negara-negara yang lain yang mungkin juga mensuplai senjata dan sebagainya. Siapa yang membela? Tidak ada.
Lalu kita bernostalgia, kita mencoba lihat peradaban Islam zaman dulu. Ketika satu dinasti, 2/4 dunia dikuasai oleh umat Islam dan satu komando dengan satu kepemimpinan. Rasanya tidak akan seperti hari ini terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu saja kita memiliki ciri-ciri peradaban yang harus kita raih berikutnya. Kendatipun kita sudah mengalami 700 tahun peradaban itu, mungkin kita rindu dengan peradaban baru atau peradaban yang akan muncul kembali sebagai inspirasi peradaban kita di masa yang akan datang. Peradaban itu dicirikan ditandai dengan munculnya perkotaan yang bagus. Hari ini tentu saja umat muslim di seluruh dunia sudah memiliki peradaban itu. Kemudian memiliki organisasi dan struktur sosial yang hierarkis dan terstratifikasi, dan sebagian besar kaum muslimin di dunia sudah menerapkannya. Sistem pemerintahan yang terorganisir, memiliki lembaga-lembaga pemerintahan dan birokrasi yang sistemik yang bagus. Hari ini pun sudah banyak diterapkan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, literasi baik yang digital maupun manual sudah menjadi barang yang terbiasa di hari ini. Pencapaian seni dan arsitektur di berbagai negeri muslim hari ini juga pun sudah tercapai. Kita mampu juga menghasilkan surplus produksi yang bisa menopang tidak hanya produsen tetapi juga sektor lain, pengrajin, administrator dan sebagainya. Semua itu adalah wujud dari keadaban dan peradaban yang muslim harus mewujudkannya. Kondisi ini semua pernah dialami umat Islam yang menguasai 2/3 wilayah dunia di zaman kekhalifahan yang menyatukan seluruh umat muslim dalam suatu tatanan peradaban yang sama, memiliki pemimpin yang sama, memiliki peraturan yang sama, berhukum pada sumber hukum yang sama, dan dijalankan oleh pemerintahan yang amanah, adil dan bijaksana. Masyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tema yang saya angkat, yang khotib angkat adalah inspirasi peradaban Islam. Tentu saja ini harus menginspirasi kita. Apa yang dulu pernah di kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah sekitar 7 abad lamanya, dari abad ke-7 hingga abad ke-13, menampilkan puncak kejayaan peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran, matematika, astronomi, filsafat dan arsitektur, dan tata kelola pemerintahan yang bagus. Kota-kota seperti Baghdad di Irak, Cordoba, Kairo menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Institusi perdagangan, perpustakaan, rumah-rumah ilmu, rumah-rumah ibadah, madrasah, taman-taman intelektual menjadi wadah bergeraknya penemuan dan penyebaran ilmu tanpa batas yang dapat mewujudkan peradaban baru ke depan. Peradaban Islam pernah mencapai puncaknya, tentu 700 tahun kita mengalaminya. 1924 adalah akhir dari kekhilafahan Islam. Terakhir di Turki. Pada masa keemasan tersebut, beberapa ilmu pengetahuan berkembang. Kita mengenal beberapa tokoh. Ada Ibnu Sina, lahir sekitar tahun 980 hingga 1037 Masehi di wilayah Bukhara atau di Uzbekistan. Karyanya dalam kedokteran dan filsafat, terutama Al-Qanun fi at-Tabib, Al-Qanun fi at-Tib, menjadi rujukan internasional selama berabad-abad berikutnya. Ia juga dikenal karena kecakapan ilmu yang luas, termasuk filsafat, kedokteran dan ilmu-ilmu lain. Kita juga mengenal nama Ibnu Rushd atau orang barat menyebutnya Averroes. Lahir di Cordoba, Spanyol, seorang filsuf dan cendekiawan yang menjembatani filsafat Yunani dengan tradisi Islam, memberi dampak besar pada pengembangan filsafat di Eropa. Al-Ghazali lahir di Tus atau di Iran, teolog dan sufi terkemuka,
penguat akidah serta penyelaras antara ranah spiritual dengan pemikiran akal. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Biruni, dan banyak tokoh lain dari Persia, Mesir, Andalusia, serta wilayah muslim lainnya yang mengembangkan sains, matematika, astronomi, kedokteran, dan teologi. Tokoh-tokoh ini menjadi simbol bagaimana ilmu dan iman bisa berjalan beriringan tanpa ada gesekan. Dan tentu saja kita hari ini juga tidak bisa mengabaikan, memisahkan antara ilmu dan iman, memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kita juga harus terus mengembangkan diri untuk menyongsong abad perubahan dan kejayaan Islam baru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari sejarah yang kita baca, dari kejayaan Islam yang sudah pernah kita punya, kita harusnya berkaca. Mungkinkah kita mengulang kembali? Atau kita bersemangat kita bisa mengulang kembali kejayaan Islam yang mampu memajukan seluruh umat Islam di seluruh dunia, mempersatukannya, dan tentu saja menjadikan kita umat-umat yang bertakwa, umat-umat yang beriman, umat-umat yang bersatu, sehingga kejayaan Islam kembali muncul. Di akhir khutbah ini mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yafi ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih lanal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.